Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah. Pada saat ini, saya akan menyampaikan dakwah singkat yang bertema menjaga diri dari kenakalan remaja untuk menjadi generasi berakhlak mulia. Remaja adalah masa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada masa inilah, seseorang mulai belajar menentukan arah hidup, mencari jati diri, dan membangun masa depan. Namun, masa muda juga menjadi masa yang penuh ujian dan godaan. Banyak remaja yang salah langkah karena tidak mampu mengendalikan diri dan tidak menjadikan agama sebagai pedoman hidup. Fenomena kenakalan remaja saat ini semakin mengkhawatirkan. Ada yang terlibat tawuran, terjerumus dalam pergaulan bebas, terpengaruh minuman keras, bahkan menggunakan narkoba. Tidak sedikit pula yang lalai terhadap kewajiban beribadah, lebih memilih bermain gawai, nongkrong berjam-jam, atau tenggelam dalam dunia media sosial tanpa batas. Padahal, semua itu tidak demi sedikit bisa merusak diri sendiri, menghancurkan masa depan, bahkan membuat orang tua kecewa dan sedih. Hadirin yang berbahagia, kenakalan remaja bukan muncul begitu saja. Ada beberapa penyebab yang harus kita sadari. Yang pertama, lemahnya iman dan kurangnya pendidikan agama. Ketika jauh dari Allah, seseorang akan mudah tergoda oleh rayuan dunia. Padahal, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya, zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini menegaskan agar kita tidak mendekati segala bentuk perbuatan yang dapat membawa kita pada dosa dan kehancuran moral. Yang kedua, pengaruh lingkungan dan pergaulan yang tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah kalian memperhatikan siapa yang menjadi temannya. Pergaulan memiliki pengaruh sangat besar. Bila kita berteman dengan orang yang gemar membuat maksiat, maka kita pun akan mudah terpengaruh. Namun, bila kita bergaul dengan orang yang rajin beribadah dan berakhlak baik, insya Allah kita pun akan tertuntun pada kebaikan. Nah, yang ketiga, kurangnya perhatian dari keluarga dan lingkungan sekitar. Remaja yang merasa tidak diperhatikan sering mencari pelarian di luar, dan akhirnya salah memilih jalan. Oleh sebab itu, penting bagi kita semua untuk menjaga komunikasi dengan orang tua dan guru, serta tidak menutup diri dari nasihat mereka. Hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, tidak akan bergeser kedua kaki seseorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 hal. Salah satunya tentang masa mudanya. Untuk apa ia gunakan? Hadis ini mengingatkan bahwa masa muda adalah amanah besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka, jangan sia-siakan masa muda untuk hal-hal yang tidak berguna. Jadikan waktu muda sebagai ladang beramal, beribadah, menuntut ilmu, dan memperbaiki diri. Masa remaja adalah kesempatan untuk membangun karakter dan menanamkan nilai-nilai kebaikan. Bila masa muda digunakan untuk kebaikan, maka masa depan akan penuh keberkahan. Tetapi, jika diisi dengan kemaksiatan, penyesalan pasti datang kemudian. Hadirin yang berbahagia, untuk menghindari kenakalan remaja, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama,
menjaga iman dan ibadah. Laksanakan sholat 5 waktu yang tepat, perbanyak baca Al-Quran, dan jauhi maksiat sekecil apapun. Yang kedua, memilih teman dengan bijak. Bertemanlah dengan orang yang membawa kita pada kebaikan dan mengingatkan kepada Allah. Yang ketiga, gunakan waktu dengan hal yang bermanfaat. Isi hari dengan belajar, membantu orang tua, mengikuti kegiatan positif, dan mengembangkan bakat. Nah, yang keempat, yaitu dekat dengan keluarga dan guru. Mintalah nasihat dan bimbingan mereka agar langkah kita tidak salah arah. Yang kelima, berani berkata tidak terhadap ajakan buruk. Jangan takut dianggap tidak gaul hanya karena menolak perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ayat ini menjadi pengingat bahwa salat bukan hanya kewajiban, tapi juga benteng diri dari kenakalan dan keburukan. Bila salat kita terjaga, maka Allah akan menjaga hati dan perbuatan kita. Hadirin yang berbahagia, marilah kita gunakan masa muda ini sebaik-baiknya. Jangan biarkan godaan dunia dan kenakalan remaja merusak masa depan yang telah Allah siapkan. Jadilah remaja yang kuat imannya, sopan dalam berperilaku, dan berprestasi dalam kehidupan. Karena generasi muda yang baik akan melahirkan masa depan bangsa yang baik pula. Semoga semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi segala bentuk kenakalan dan dosa, serta diberi petunjukan agar menjadi remaja yang berakhlak mulia dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.